Halo anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di Pelajar Matematika. Kita masih melanjutkan materi di pertemuan yang lalu, yaitu bilangan ya. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa tentang operasi hitung ya yang ada pada bilangan, yaitu operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, dalam operasi ini kalian perlu ingat ya, salju beku. Ya, ini satu istilah yang perlu kalian pahami ya. Dan ini akronim dari tanda sama dijumlah dan tanda beda dikurang. Ya, jadi kalau kalian menemukan tandanya yang sama, itu berarti angkanya dijumlah ya, atau bilangannya dijumlah. Kemudian kalau kalian menemukan ada tanda yang berbeda, maka bilangan tersebut ya atau angka tersebut dikurang. Contohnya, nah ini 3 tambah 5 ya. 3 tambah 5 ini berapa ya? Di sini kan dia tandanya sama ya, positif. 3 positif, 5 positif, berarti dia dijumlah 3 tambah 5. Kalau kita membuat garis bilangan di sini ya, ini garis bilangan, di sini 0 berarti dia karena positif 3 berarti dia bergeser ke arah kanan ya. 1 2 3 ke sini ya. Lalu dia ditambah 5 berarti bergeser ke kanan lagi ya. 1 2 3 4 5. Berarti di sini 4 5 6 7 8 ya, berarti dia bergeser lagi ke kanan sampai angka 8. Berarti 3 tambah 5 hasilnya 8 ya. Oke, Bapak hapus. Lanjut lagi yang contoh kedua. Nah, ini 7 ditambah min 3 ya. Dia ini tandanya sama atau beda ini? Beda ya, karena tandanya berbeda ya, positif ketemu negatif berarti dia dikurang ya. Jadi dia dikurang ya, jadinya 7 min 3 sama dengan 4 ya. Kemudian soal selanjutnya, min 10 tambah min 14 ya. Negatif 10 ditambah negatif 14 ya. Di sini kalian perhatikan ya, negatif positif ketemu negatif, jadi ya negatif ya. Min 10 kurang 14 jadinya negatif 24 ya. Negatif 24 ya. Kemudian lanjut lagi yang nomor 4 ya. Minus 25 ditambah 27 ya. Negatif 25 ditambah 27. Nah, ini kan tandanya beda semua, artinya dia dikurang ya. Berarti negatif 25 tambah 27, berarti negatif 25 tambah 27 atau positif 27 dikurang 25, hasilnya jadi 2 ya. Di sini hasilnya 2. Sekarang yang pengurangan ya, 9 dikurang 12. 9 dikurang 12 berapa hasilnya ya? Berarti 9 itu kalau di garis bilangan itu ke kanan, negatif 12 itu berarti ke kiri ya. Berarti 9 dikurang 12 jadi negatif 3 ya. Lanjut lagi yang nomor 2, 3 dikurang negatif 6 ya. Ini min ketemu min ya. Ingat yang tadi ya, salju beku ya, kalau tandanya sama berarti dijumlah, kalau tandanya beda berarti dikurang. Ini kan tandanya sama, berarti 3 ditambah 6 ya, jadinya 9. Lanjut lagi. Nah, yang nomor 3, min 11 dikurang min 12 ya. Berarti di sini negatif ketemu negatif jadi positif ya. Min 11 tambah 12 sama dengan, berarti min 11 tambah 12 jadinya 1 ya. 1. Oke, ini 1. Lanjut lagi
Bapak hapus. Lagi yang nomor 4. Nah, min 31 dikurang 17 ya. Di sini kan tandanya sama, berarti dia dijumlah ya angkanya ya. Negatif 31 dikurang 17 berarti dia masih negatif ya. 31 ditambah 17 berarti angkanya yang dijumlah, jadi 48 ya. Angkanya saja yang dijumlah tapi tandanya tetap negatif ya. Lanjut lagi. Nah, ini operasi penjumlahan pengurangan bilangan bulat yang lebih kompleks. Nah, ini ada banyak sekali ini ya. Nah, ada dua jenis kurung di sini ya. Ada kurung biasa sama kurung kurawal ya. Di sini kurung biasa, ini kurung biasa, dan ini kurung kurawal ya. Berarti yang harus kalian lakukan yang ada di dalam kurung biasa dulu ya. Kurung biasa berarti yang kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, kita coba. Sini 9 dikurang nih, positif ketemu negatif jadinya negatif ya. Berarti 6 dikurang 2 ya. 6 berarti 9 dikurang 6 kurang 2 ya. Lalu lanjut lagi, minus 12 tambah 7 yang di dalam kurung biasa itu 19 ya. Berarti 19 dikurang 5. Nah, kalau sudah begini berarti yang dalam kurung biasa dulu kita jumlahkan ya. Itu 9 dikurang 6 kurang 2 itu hasilnya 4 ya. Berarti 4 dikurang 19 dikurang 5 14 ya. Berarti sini 14. Nah, hasilnya berapa ini? 9 dikurang 4 kurang 14. 9 dikurang 4 itu 5 ya. 5 dikurang 14 berarti negatif 9 ya, dapat hasilnya. Jadi yang perlu kalian perhatikan di sini, kalian kerjakan yang di dalam kurung biasa dulu ya. Kita lanjut lagi. Di sini sama dengan negatif 5 dikurang 15 jadinya berapa itu? Jadinya negatif 20 ya. Negatif 20 ditambah min 7 jadinya positif ketemu negatif jadinya negatif ya. Jadi negatif 7 ya. Kemudian dikurang negatif di sini dalam kurung 21 kurang 3. 21 kurang 3 berapa itu? 21 kurang 3 itu 18 ya. 18 ditambah 4 ya. Oh, ini kurung kurawal ini sama dengan negatif 20 dikurang 7 negatif 27 dikurang min 18 ditambah 4 ya. Berarti ini kalau kurungnya kita buka jadinya negatif 18 ditambah 4 ya. Jadi negatif 27 dikurang negatif 18 tambah 4 jadinya negatif 14. Negatif 14. Lalu ini kurungnya kita buka nih. Jadi minus 27 negatif ketemu negatif jadinya positif ya. Positif 14. Nah, ini minus 27 ditambah 14 jadinya minus 13 ya. Jadi jawabannya minus 13. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama ada komutatif ya. Apa itu komutatif? Maksudnya jika A di sini A ya. Jika A dan
B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A tambah B. Ya, ini ada kesalahan. Jadi A tambah B sama dengan B plus A, ya. Contoh, 20 tambah 15 sama dengan 15 tambah 10, ya. Yang di luas kiri coba kita jumlahkan dulu. 20 ditambah 15 itu hasilnya 35 ya, sama dengan 15 tambah 20 35, ya. Jadi sama itu, ya. Kemudian yang kedua 8 tambah 7 itu hasilnya 15. 7 tambah 8 15, ya. Jadi sama, ya. Jadi kalau kalian melakukan operasi penjumlahan pada bilangan bulat, berarti bisa dibalik posisinya, ya. 8 yang bisa di depan atau 7-nya yang di belakang atau dibalik begitu, tetap bisa dijumlahkan dan hasilnya pun sama, ya. Lalu kalau pada operasi pengurangan, apakah sifat komutatif ini juga bisa, ya? Kita coba perhatikan di sini, ya. Di sini A min B sama dengan B min A, ya. A min B sama dengan B min A. Apakah ini hasilnya sama? Ya, coba kita lihat contohnya. Nah, ini 20 dikurang 15 sama dengan 15 kurang 20. Apakah menghasilkan jumlah yang sama? Ya, 20 kurang 15 itu hasilnya 5, ya. Lalu kalau 15 dikurang 20 negatif 5, ya. Jadi tidak sama di sini, ya. Tidak sama. Kemudian yang nomor 2, 8 dikurang 7 hasilnya 1. 7 dikurang 8 hasilnya negatif 1, ya. Jadi tidak sama ini, ya. Jadi kalau kita mengikuti sifat yang seperti ini nggak bisa, ya. Tetapi kalau kalian mau ubah tempatnya, ya, jadi kalian juga ikut sertakan tandanya, ya. Maksudnya gimana itu? Contohnya begini, ya. 20 kurang 15, ya, itu juga bisa sama seperti negatif 15 ditambah 20, ya. Jadi tandanya tetap sama itu, ya. Kalau yang di sini kan dia tandanya berubah, ya. Yang ini 20 kurang 15 itu sama dengan negatif 15 tambah 20, ya. 20 kurang 15 itu berapa? 5. Negatif 15 tambah 20 5, ya. Sama dia, ya, karena kita mengikuti tandanya, ya. Jadi tandanya tetap sama. Kalau yang ini 8 dikurang 7, ya. 8 dikurang 7 berarti kita bisa ubah juga jadi negatif 7 tambah 8, ya. Posisi 8 yang tadinya di depan jadi di belakang, tapi tandanya tetap sama, ya, karena di sini 8-nya positif, ya. Berarti yang di ruas kanan juga 8-nya positif. Min 7 yang di ruas kiri, berarti kalau kita pindah ke ruas kanan dia tetap min 7, ya. 8 kurang 7 itu hasilnya 1. Minus 7 ditambah 8 hasilnya 1. Jadi sama, ya. Jadi sifat komutatif ini masih bisa berlaku kalau kita mengikut sertakan tandanya, ya. Lanjut lagi. Nah, ini sifat yang kedua, ya, sifat asosiatif. Ini masih sama, ya. Berarti A, sini A dan B, ya, dia tidak terbaca di sini. Jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku, ya, di sini A plus B plus C sama dengan A dalam buka kurung B plus C, ya. Lalu contohnya
Ini 5 tambah 3 ditambah 2 ya. 5 tambah 3 itu hasilnya 8 ditambah 2. 8 tambah 2 10 ya. Coba kita kerjakan yang di ruas kanan. 5 tambah, berarti yang di dalam kurung dulu ya kita kerjakan ya. Di sini 5 tambah 5 tambah 5 10 ya, hasilnya sama ya. Oke, coba contoh yang selanjutnya. Ya ini yang kedua, 10 tambah 5 itu 15 tambah 20 sama dengan 15 tambah 20 35. Apakah sama dengan di ruas kanan? Sekarang kita coba periksa. 10 ditambah 5 tambah 20 hasilnya 25. 10 tambah 25 35 ya. Jadi kalau dia tandanya positif semua tidak ada kendala ya kalau kalian mengerjakan ini, karena simple sekali ya. Nah, lalu bagaimana kalau ada tanda negatifnya? Apakah sifat ini juga masih berlaku ya? Nah, ini A, berarti di sini A, ini salah ya, jangan diikutin. A dikurang B tutup kurung kurang C sama dengan A dikurang B kurang C ya. Nah, kalau dia tandanya negatif semua, apakah hasilnya sama ya yang di ruas kiri dengan yang di ruas kanan ya? Ini Bapak hapus. Selanjutnya 6 dikurang 3 lalu dikurang 2 lagi, apakah sama dengan yang di ruas kanan itu ya? Kita coba. 6 dikurang 3 ini 3 lalu dikurang 2 hasilnya 1 ya. Yang di ruas kanan 6 kurang 3 kurang 2 1. 6 kurang 1 5 ya. Jadi beda ya dia saat penjumlahan yang ada di ruas kiri itu dia tidak sama dengan yang di ruas kanan ya. Ya kenapa bisa begitu ya? Karena tandanya tidak sama di sini ya. Ya, untuk sifat asosiatif ini yang di operasi pengurangan kita bisa mendapatkan hasil yang sama kalau ada sesuatu yang kita rubah di sini ya. Coba kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya. Sini 6 dikurang 3 min 2 sama dengan 6 ya. Berarti ini kita nggak ikutin yang ini ya, tanda kurungnya ini ya. Berarti 6 ditambah negatif 3 dikurang 2 itu ya. Nah, ini kenapa bisa begini ya? Karena kalau kita keluarkan kurungnya yang ini, kita buka kurungnya ya, itu sama aja hasilnya 6 dikurang 3 dikurang 2 ya. Karena negatif 3 di sini ya, kalau ketemu dengan positif hasilnya negatif. Negatif 2 ya ketemu positif hasilnya negatif. 6 dikurang 3 hasilnya 3 ya, lalu dikurang 2 sama dengan 6 ditambah negatif 3 dikurang 2 hasilnya negatif 5 ya. Nah, 3 dikurang 2 hasilnya 1 sama dengan 6 ditambah negatif 5 ya. Sini positif ketemu negatif jadinya negatif ya, berarti 6 dikurang 5 hasilnya jadi 1 ya. Oke, jadi untuk operasi pengurangan ini kita masih berlaku ya untuk sifat asosiatif. Sifat asosiatifnya apabila kita masih mengikuti tandanya ya. Nah, sifat-sifat lain dari operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap ya. Jadi kalau Bapak memberikan satu bilangan genap di sini misalnya adalah 2, lalu ditambah di sini bilangan genap yang adalah 4 ya, kalau dijumlah jadinya 6
Ya, 6 ini bilangan apa ini? Bilangan genap ya. Bilangan genap Bapak simpulkan sebagai P saja. P ya. Ini P, ini P ya. Kemudian contoh yang lain ya. Di sini 10. Lalu yang bilangan keduanya adalah 12. 10 tambah 12 22 bilangan genap ya. Iya, berarti masih Bapak kasih tanda P. Lanjut lagi, contoh yang lain, negatif 6 ya. Lalu bilangan yang keduanya adalah negatif 8 ya. Negatif 6 ditambah negatif 8 ya, berarti angkanya dijumlahkan. 6 ditambah 8 14 ya, berarti tandanya tetap negatif, berarti negatif 14. Negatif 14 itu masih genap atau masih ganjil? Masih genap ya, berarti tanda P. Contoh yang lain, 120. Lalu bilangan kedua 260 ya. Kalau dijumlah ini 120 tambah 260 berarti 380. 380 ini termasuk bilangan genap ya. Bilangan genap. Jadi bisa disimpulkan penjumlahan bilangan genap dengan bilangan genap dia akan menghasilkan bilangan genap ya. Oke, sifat lain yang kedua ya, apabila kita menjumlahkan bilangan genap dengan bilangan ganjil, apa yang hasilnya, apa yang akan muncul, apakah bilangan genap atau bilangan ganjil ya. Jadi kita coba dulu deh, bilangan 1 misalnya, bilangan genap itu kita ambil 2 ya, kita ambil angka 2. Kemudian bilangan ganjilnya 3 ya. Jadi untuk mengetahui sifat operasi yang ini ya, jadi kalian juga harus tahu bilangan genap itu apa aja, bilangan ganjil itu apa aja ya. Kemudian lanjut lagi ya, 2 ditambah 3 hasilnya 5. 5 itu termasuk bilangan genap atau ganjil? Dan ganjil ya, berarti di sini Bapak kasih tanda L. Lanjut lagi, bilangan genap ada 4, bilangan ganjil ada 9 deh. 4 ditambah 9 13 ya. 13 itu masuk bilangan ganjil Mas, berarti di sini tandanya L. Kemudian yang lain ya, di sini ada 6, di sini ada 21. 6 tambah 21 27 ya. Nah, 27 ini kan masih bilangan ganjil, berarti L. Satu lagi deh, contoh 8 ya, yang ganjilnya 99. Nah, 8 tambah 99 107 ya. 107 ya, 107 ini termasuk bilangan ganjil juga. Nah, ini kan ganjil semua ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa penjumlahan bilangan genap dengan bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan ganjil ya. Oke, lanjut. Yang ketiga ya, penjumlahan bilangan ganjil dengan bilangan ganjil. Nah, ini akan menghasilkan bilangan apa nih? Apakah bilangan genap, apakah bilangan ganjil? Ya, kita coba dulu. Nah, bilangan 1 itu ganjil, kita ambil contoh 1. Bilangan yang kedua adalah 3. 1 tambah 3 4. 4 termasuk bilangan genap ya, berarti kasih tanda P. Bilangan ganjil yang lain adalah 3, di sini Bapak kasih 7. 3 tambah 7 10 ya, berarti di sini P. Kemudian lanjut lagi, di sini Bapak kasih 11. Bilangan yang kedua 21 lah. 11 tambah 21 32. 32 termasuk bilangan genap ya. Contoh satu lagi 91 lah. Lalu di sini 111 ya. 91 tambah 111 jadinya berapa? Jadinya 200
202 ya, 202. Dari nomor 1 ada penjumlahan 15 tambah 47 tambah 35 kurang 7 ya. Kita mau coba aplikasikan sifat komutatif dan asosiatif yang tadi ya. Di sini 15 tambah 47. Nah, ini kalian bisa hitung satu persatu ya. 15 tambah 47 tambah 35 kurang 7 ya, tapi itu akan memakan waktu yang lama ya. Kalau dibanding kita memperhatikan dulu nih, mana kira-kira angka yang bisa dijumlahkan tapi dia bisa menghasilkan angka yang cantik ya. Contohnya 10, 20, 30, 40, 50 ya. Pokoknya dia berakhiran 0 ya, karena kalau berakhiran 0 kan kita mau jumlahkan dia pasti lebih gampang ya. Coba deh 15 ditambah berapa nih, bisa 35 ya. 15 tambah 35 itu kan hasilnya 15 tambah 35 tambah 47 dikurang 7 ya. 15 tambah 35 hasilnya 50 ya. Nah, kemudian 47 dikurang 7 hasilnya 40. Nah, ini kan akhirannya 0 semua ya, satuannya 0. Jadi kita akan lebih mudah untuk menghitungnya ya. Jadi 50 tambah 40 hasilnya 90 ya. Oke, contoh yang kedua 77 tambah 39 kurang 27. Nah, ini kalian bisa nih hitung 77 tambah 39, nanti kalau sudah dapat hasilnya baru dikurang 27 ya. Tapi kalau kita mau gunakan cara yang lain ya, jadi 77 dikurang 27 dulu Pak ya, bisa ya, tambah 39 ya, karena di sini satuannya adalah 7. Jadi kalau kita kurangkan dia pasti hasilnya jadi angka cantik ya. Jadi 77 dikurang 27 hasilnya 50 ditambah 39 ya. Jadi kalau satuannya 0 kan kita dibelahkan dengan bilangan yang lain pasti akan lebih gampang ya. Jadi 50 tambah 39 89. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada penjumlahan dari 1 sampai 10. Nah, ini juga masih sama seperti yang tadi ya. Kalau kalian mau hitung secara manual itu juga bisa ya, 1 tambah 2, lalu hasilnya tambah 3, lalu hasilnya tambah 4 ya. Tapi di sini ada cara lain ya. Kalian gunakan sifat komutatif dan asosiatif tadi. Jadi kalian bisa hitung dulu 1 tambah 10 hasilnya berapa, 11 ya. Lalu 2 ditambah 9 hasilnya 11, lalu 3 ditambah 8 hasilnya 11, lalu 4 ditambah 7 hasilnya 11, lalu 5 ditambah 6 11. Jadi ada berapa 11 di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 ada 5 kali ya bilangan 11. Berarti tinggal dikali saja nih. 5 dikali 11 hasilnya 55. Kalau kalian masih belum mengerti, bisa kalian putar kembali ya. Kemudian akan ada soal ya, latihan soal ya. Nanti kalian bisa cek di Google Classroom ya, Bapak upload di situ. Jadi kalian periksa ya. Jadi yang sudah kalian yang sudah kalian perhatikan ya, di sini nanti Bapak akan tes lagi ya. Jadi semoga kalian juga bisa semakin paham, semakin menguasai ya penjumlahan dan pengurangan ya, termasuk juga sifat-sifatnya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.